Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ibadah di hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 kita akan mulaikan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang kita alami pada saat ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih izinkan kita semua untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu atas nama BPS dan PMS menyampaikan bagi kita selamat datang untuk jemaat yang ada di rumah dan bagi kita yang sudah ada di rumah gereja ini disampaikan selamat datang. Selamat kita menikmati ibadah di hari Minggu ini. Doa dan harapan kita semua, kita akan dituntun dan diberkati lewat firman Tuhan sebentar. Sekali lagi selamat datang dan selamat kita menikmati ibadah pada minggu ini. Jemaat yang ada di rumah, kita akan berdiri. Saudara-saudara, marilah kita mulaikan ibadah kita saat ini, memuliakan Tuhan yang menjadikan kita, sebab hanya bagi Tuhanlah kemuliaan dan hormat serta puji-pujian kita. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi Kini Saatnya. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata suci bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita Maha Kudus. Puji-pujian Mazmur 105 ayat 1 sampai 7. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan.
Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Kita menyanyi hati sebagai hamba. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita habiskan hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan kanannya. Amin. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, tema kita dalam peribadatan ini adalah dipulihkan di tengah badai hidup. Dipulihkan di tengah badai hidup. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap titisan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam penyerahan diri kepada Tuhan Allah kita, patutlah dengan tulus ikhlas
dan dengan penuh kerendahan kita mengaku dosa kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan hadirat-Mu yang kudus kami mengaku bahwa di hari-hari yang telah kami lalui, kami tidak sesungguhnya melakukan kehendak-Mu. Karena itu kami memohon kepadamu, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari seluruh kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran dan kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau sajalah telah berdosa melakukan apa yang Engkau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam batin kami dengan roh yang teguh. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong hidupmu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan anugerah pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan terus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan Allah kita. Karena firman-Nya dalam Roma 5 ayat 1 sampai ayat 5 telah ditulis sebagai berikut. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermuka dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pemberitaan anugerah Allah, dan kita menyanyikan dengan menyanyi begitu indah kasih Yesus. Begitu indah kasih-Mu Yesus, begitu nyata ku
di haleluya, terpujilah namamu. Haleluya. Jemaat diundang berdiri. Dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam anugerah pengampunan Tuhan, kita selalu terpanggil dalam pembaharuan hidup yang setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Untuk maksud tersebut, dengar dan lakukanlah amanat hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai 27 yang firman-Nya saya baca sebagai berikut. Karena itu, buanglah dosa dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi malam, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikian amanat hidup baru, dan kiranya Roh Kudus menolong saudara-saudara mewujudkan kemuliaan Tuhan Allah kita di dalam kehidupan setiap hari. Kita menyanyi menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Saudara-saudara, kita akan setelah memberikan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan bacaan Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah sumber hikmat dan pengetahuan bagi kami. Terdengar kami hikmat-Mu dan bimbinglah kami sekalian dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika kami akan mendengarkan firman-Mu melalui bacaan Alkitab dan perenungannya, kami dapat memahami, mengerti, dan melakukannya. Dan tuntunlah dengan hikmat-Mu secara khusus untuk hamba-Mu, agar dia bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu yang dapat mengeluarkan, menentukan, mengokohkan iman, sehingga pengharapan kami selalu ada di dalam Kristus Tuhan karena firman-Mu yang tetap menguatkan kami. Maka bersama ya Bapa, kami umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dibaca dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke
Judul dari pembacaan kita pagi ini, angin ribut diredakan. Dengan firman Tuhan akan saya bacakan telah ditulis sebagai berikut. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu menganulah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tiang. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redam dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan Alkitab dan berbahagialah kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Dan terpujilah Yesus Kristus, firman kehidupan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman Misia Protestan Tiongkok. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala kelihatan dan yang tak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan pada zaman yang akan datang. Amin. Jemaat silakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini lagi, meski kita masih sedang bergumul dengan COVID-19 ini, tetapi kita masih ada waktu untuk beribadah. Meskipun peribadatan juga masih dilaksanakan seperti ini. Ibadah dituntun dari rumah gereja ini dan jemaat sekalian mengikutinya dari rumah masing-masing melalui TV kabel ini. Tetapi apapun itu kita bersyukur sebab kasih setia Tuhan tetap kita rasakan. Ibadah ini pun bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan yang kita yakini selalu menuntun kita dengan kasih setianya. Tema khotbah kita hari ini berdasarkan bacaan Alkitab yang telah kita dengarkan bersama tadi, yaitu dipulihkan di tengah badai hidup. Saudara-saudara, menghadapi realita kehidupan saat-saat ini, kita diingatkan bahwa perjalanan hidup kita ibarat perahu atau kapal yang sedang mengarungi lautan. Ada saat kondisi lautannya teduh, tetapi ada saat kondisi lautannya bergelora dan amat mengancam ketenangan serta kenyamanan pelayaran kita. Nah, saudara-saudara, ada saat kita aman dan nyaman dalam perjalanan hidup ini, tetapi ada saat kita mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat, karena banyak hal yang menindih kehidupan kita. Siapapun kita, tetapi juga dengan siapapun kita menjalani kehidupan ini, tetap saja kita akan mengalami pahit manis, susah senang. Dan apabila kita tidak menyadari realita ini, kenyataan ini, jadi sekali lagi, apabila kita tidak menyadari realita kehidupan yang demikian, dan kita tidak siap menerima, dan bahkan tidak siap untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi atau keadaan dunia dan juga keadaan di sekitaran kita, dapatlah dipastikan bahwa kita sulit untuk menikmati hidup sebagai suatu kesempatan untuk berkarya, menikmati berkat, dan menjadi berkat. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak sadar dengan kenyataan, dengan realita, dengan siapapun kita berkarya, dengan siapapun kita menjalankan aktivitas setiap waktu, maka kita sulit untuk menikmati hidup ini sebagai anugerah atau kesempatan untuk berkarya dalam rangka meraih berkat, menikmati berkat, tetapi juga untuk menjadi berkat. Nah, bacaan Alkitab kita pagi ini, kita diinformasikan bahwa para murid, meskipun dalam sebuah perjalanan, Yesus ada di tengah mereka, tetapi ternyata badai pun tetap saja menimpa mereka. Jadi meskipun Yesus ada di tengah mereka dalam sebuah perjalanan, badai sekali lagi tetap mereka
alami. Nah, saudara-saudara, mengalami badai yang amat menakutkan itu, dalam bacaan tadi, para murid, mereka seolah-olah menganggap bahwa Yesus tidak peduli dengan ancaman badai yang sedang mengamuk, mengancam kehidupan mereka. Dari beranggapan bahwa Yesus seolah-olah tidak peduli, mereka datang membangunkan Yesus, kata Injil Markus ini. Dan apa yang mereka katakan kepada Yesus? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Seolah-olah mereka mau menyampaikan bahwa Yesus tidak peduli. Mereka menganggap Yesus membiarkan mereka. Mereka mungkin menganggap bahwa Yesus membiarkan mereka menghadapi badai itu sendirian karena dia hanya tidur. Maka saat mereka membangunkan dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Maka sikap para murid ini mengingatkan kita tentang banyak hal yang serupa yang sering kita rasakan dan yang juga sering kita alami, tetapi juga seperti para murid, kita pun sering memberi protes apabila kita seolah-olah menganggap orang-orang yang ada di sekitaran kita, siapapun juga mereka, seolah-olah mereka kurang peduli. Seolah-olah mereka tidak melakukan sesuatu yang baik. Seolah-olah mereka tidak ada upaya-upaya nyata untuk kepentingan kita, untuk kenyamanan kita. Di masyarakat tidak sedikit orang yang protes kepada pemerintah. Tetapi juga di gereja banyak yang protes kepada pemimpin gereja. Di keluarga pun demikian. Ada anggota keluarga yang protes kepada entah orang tua atau kepala keluarga. Di instansi-instansi perkantoran dan sebagainya. Nah, biasanya protes itu akan muncul ketika sekali lagi ada anggapan bahwa umpamanya di masyarakat, pemerintah rupanya kurang peduli. Pemerintah rupanya tidak sanggup lagi. Demikian juga di gereja. Pemimpin gereja rupanya tidak peduli. Di keluarga, di instansi, di kantor, para pemimpin rupanya mereka acuh tak acuh melihat situasi dan kondisi yang sekali lagi ketika banyak orang yang beranggapan bahwa diri mereka diremehkan atau orang-orang yang ada dengan mereka tidak dapat menjamin rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram, dan apapun yang mereka inginkan. Nah, saudara-saudara, apakah benar Yesus tidak peduli dengan murid-muridnya? Sehingga di konteks bacaan Alkitab ini ia tidur? Demikian juga kalau kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Apakah benar pemerintah kita tidak peduli dengan kita masyarakat? Apakah benar pemimpin kita di gereja, di instansi, di keluarga tidak peduli dengan kita sebagai anggota jemaat atau dengan kita sebagai anggota keluarga, dengan kita sebagai karyawan umpamanya? Konteks bacaan tadi, ketika para murid datang, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?
Markus menulis ayatnya yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan itu disampaikan oleh guru mereka, oleh Yesus kepada para muridnya. Setelah ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Diam, tenanglah. Yesus semacam menyatakan kuasanya yang tadi sekali lagi masih diragukan oleh para muridnya, yang tadi dianggap oleh muridnya dia tidak peduli. Padahal sebetulnya dalam keyakinan kita, meski dia diam saja di buritan dengan kuasanya, sebab danau, angin dan danau, kata para murid, takluk kepadanya. Saudara-saudara, menghayati bagian firman ini, sekali lagi ketika perenungan kita hari ini, perenungan kita di khotbah ini, temanya dipulihkan di tengah badai. Kita diingatkan bahwa selagi Yesus ada di tengah kita, kita tetap yakin kekuatan kuasanya melebihi kekuatan kuasa apapun yang ada di bawah kolong langit. Yesus dialah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Bab aku dan Bapa satu, katanya kepada para muridnya. Dia juga adalah Allah yang berkuasa, berdaulat, mengatur tatanan dunia ini sebagai ciptaan. Dan karenanya apabila para murid berkata, ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan badai pun taat kepadanya?" Tulisan firman ini sesungguhnya mau mengingatkan sekali lagi bahwa kekuatan apapun dapat dikendalikan oleh Yesus, sebab dia Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan mengendalikan alam semesta ini. Yesus yang ada bersama mereka, sebetulnya tanpa pun mereka membangunkan dia, karena dia bersama dengan mereka, pasti dia amat peduli dan sanggup melindungi mereka. Cuma anggapan saja para murid seolah Yesus tidak peduli, dan karenanya guru, seperti yang mereka ungkapkan dalam ayatnya yang ke-38 bagian akhir, "Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, saudara-saudara, selain kita meyakini kekuatan kuasa Tuhan yang sekali lagi sanggup memulihkan kita di tengah badai apapun, asal kita tetap yakin dengan kekuatan kuasanya, tapi perenungan ini pun mau mengingatkan kita bahwa kepedulian orang lain di sekitaran kita perlulah kita yakini dan hargai. Pasti sebagai anak kita bersyukur memiliki orang tua yang pasti orang tua sangat peduli dengan kita. Pasti para pemimpin kita di instansi kita juga peduli dengan kita. Dalam keterbatasan sekalipun. Pasti juga para pemimpin, ya termasuk pemimpin gereja, peduli dengan kita.
lepas dari kekurangan dan keterbatasan. Demikian juga di negara, di masyarakat, pasti para pemimpin kita di masyarakat, pemerintah kita juga pasti peduli dengan kita. Lepas juga dari kekurangan dan keterbatasan mereka. Maka yakin ada Tuhan yang sangat peduli dengan kita, yang sanggup memulihkan kita di tengah badai ini. Tuhan pun akan mendatangkan pemulihan bagi kita, berkat bagi kita, penyertaan bagi kita, melalui orang-orang yang ada di sekitaran kita. Sejauh sekali lagi, seperti tadi, dengan siapa kita berjalan, ketika ada optimisme dan ada keyakinan untuk bisa percaya bahwa orang di sekitaran kita juga Tuhan hadirkan untuk bisa menopang kita. Tetapi juga orang-orang di sekitaran kita juga pasti Tuhan hadirkan untuk mengingatkan kita. Sehingga kita saling mengingatkan untuk terus sama-sama berupaya menikmati berkat dan sekali lagi menjadi berkat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita pun yakin badai ini pasti dapat dipulihkan dengan kekuatan kuasa Tuhan, tetapi juga Tuhan memakai kita semua. Baik saya, Bapak Ibu, saudara jemaat sekalian, siapapun juga kita, Tuhan hendak pakai kita secara bersama untuk mampu melewati badai ini, tetapi juga secara bersama untuk mengantisipasi dan melakukan sesuatu untuk siap melewati badai ini. Ketika kita saling menguatkan, ketika kita saling menghargai, ketika kita saling menopang, berkatnya akan hadir, dinyatakannya bagi kita. Maka berbahagialah kita sekali lagi yang sangat meyakini bahwa Tuhan Yesus selalu dan akan senantiasa peduli dengan kita. Kita pun bersyukur banyak orang di sekitaran kita, mulai di keluarga, di tempat kita bekerja, di jemaat, di masyarakat kita, memiliki juga orang-orang yang peduli dengan kita. Mari kita jalani hidup ini ketika kita memang harus berhadapan dengan badai, atau saat kita merasa aman dan nyaman. Mari kita tetap manfaatkan hidup ini sebagai kesempatan sekali lagi untuk tetap berkarya, untuk berupaya tetap meraih berkat, tetapi juga berupaya untuk menjadi berkat. Tuhan pasti sanggup memulihkan kita menghadapi badai apapun, tapi kita juga akan dipakainya untuk menjadi berkat dalam rangka sekali lagi menghadirkan pemulihan dalam situasi dan kondisi apapun yang dialami oleh orang-orang di sekitaran kita. Kita dipanggil untuk menikmati pemulihannya, tetapi juga kita dituntut untuk dapat menjadi berkat, memulihkan situasi dan kondisi, bukan justru sebaliknya. Maka mari kita menjadi berkat melalui sikap, tutur kata, ucapan, perilaku, apalagi di situasi dan kondisi sekarang ini. Berbahagialah sekali lagi kita yang mendengar, meyakini firman-Nya dan melakukan firman-Nya di kehidupan nyata setiap saat. Terpujilah Kristus, firman kehidupan. Amin. Jemaat diundang berdiri dan kita sambut dengan menyanyi Yesus Jurumudiku. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu, ku selalu berdoa
Untuk semua jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Doa adalah permohonan kepada Tuhan yang kita yakini sanggup memulihkan kita, tapi juga dalam doa kita pun bisa menjadi berkat untuk mendoakan sesama dan siapapun juga. Nah, dalam doa syafaat hari ini kita juga akan menopang dalam doa untuk anggota jemaat yang pada minggu berjalan ini akan menikmati berkat dan anugerah Tuhan di perjalanan usia kelahiran dan usia pernikahan. Dan hari ini tanggal 21, Ibu Monica Gahansa, ulang tahun 23 ke-5, ya. Tanggal 23 Bapak Jelistal, ulang tahun ke-37 juga ke-5. Ibu Putri Pinatik, ulang tahun ke-24 ke-2. Ibu Sendra Masengi, ulang tahun 49 ke-4. Dan tanggal 27 Penatua Edward Ponto Rondo, ulang tahun 68 ke-9. Dan ulang tahun pernikahan tanggal 23 keluarga Tambayong Bangki, ulang tahun pernikahan ke-27 ke-9. Tanggal 25 keluarga Winokan Manopo, ulang tahun pernikahan 43 tahun ke-6. Dan tanggal 27 keluarga Lumatau Umbo, ulang tahun pernikahan ke-27 ke-1. Tapi kita juga akan berdoa dengan jemaat yang dalam pergumulan, apapun bentuk pergumulannya, apalagi yang sakit. Mari kita saling menopang dalam doa. Dan meskipun kita hanya beribadah di tempat masing-masing, mari kita siapkan hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Akan saya tuntun dari mimbar gereja ini, maka mari kita merendahkan diri untuk berdoa, dan mari berdoa. Terima kasih dan terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, yang telah lagi memberkati kami dengan firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami bahwa badai apapun yang kami hadapi, karena ada Engkau yang selalu hadir di kehidupan kami, pasti Engkau sanggup memulihkan badai apapun, dan kami akan dapat melewati badai kehidupan ini. Tapi juga kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau juga menghadirkan kami, menghadirkan orang-orang yang ada di sekitaran kami, mulai di keluarga, di instansi tempat bekerja, di jemaat, di masyarakat, ada pemerintah, ada pemimpin gereja, ada pemimpin di instansi, tetapi juga ada pemimpin di keluarga yang semuanya akan Engkau hadirkan untuk menjadi berkat bagi kami sekalian menghadapi situasi dan kondisi yang sering sukar dan sulit. Tetapi pula kami juga bersyukur kami pun diingatkan dalam situasi kondisi yang sukar dan sulit. Kami juga hendaknya terus berupaya bukan hanya mencari aman dan nyaman, tetapi harus juga menghadirkan rasa aman dan nyaman dari orang-orang yang ada di sekitaran kami. Biar kami dimampukan untuk meyakini dan melakukan firman-Mu. Dan terpujilah Engkau ya Tuhan, menghadapi situasi dan kondisi yang sulit, kiranya juga kami tidak ada anggapan-anggapan negatif terhadap orang lain, sehingga kami akan terhindar dari rasa marah, rasa benci kepada siapapun sesama kami, kepada siapapun pemimpin kami, baik di masyarakat, di gereja, di instansi, dan dimanapun kami berkarya. Maka terima kasih, terberkatilah kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami pun bersyukur bersama beberapa anggota jemaat yang pada minggu berjalan ini menikmati anugerah Tuhan, bertambah usia setahun, baik usia kelahiran tetapi juga usia pernikahan. Diberkatilah kami sekalian jemaat-Mu yang berulang tahun,
Biar kiranya dengan bertambah usia ini, kami akan terus bersyukur dan meyakini Engkau Tuhan pasti akan tetap sanggup menuntun, menyertai, memberkati kami. Dan karena itu, kami pun menyerahkan totalitas kehidupan kami yang bersyukur karena bertambah usia ke dalam penyertaan dan pemeliharaanmu. Dan biar mampukan kami dapat mewujud nyatakan ucapan syukur yang berkenan kepadamu, mewujud nyatakan ucapan syukur dalam bentuk apapun yang akan memuliakan Tuhan, sebagai ucapan terima kasih kami kepadamu yang selalu menjaga, melindungi, menaungi, memberkati baik pribadi dan keluarga-keluarga kami yang menikmati anugerah-Mu ini. Demikian juga ya Tuhan, kami bergumul dengan jemaat yang dalam kondisi kesehatan terganggu, sakit. Engkau kiranya terus menghadirkan kuasa-Mu yang sanggup memulihkan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka yang dalam pergumulan sakit. Secara khusus kami lagi terus menopang dalam doa untuk pemulihan dari penatua Ibu Ake di keluarga Waoran Sondak. Engkau sempurnakan tindakan medis yang sedang atau telah ia jalani dan akan terus dijalaninya. Biar pemulihan oleh kuat kuasa-Mu akan ia alami. Nyatakanlah kiranya Tuhan mujizat-Mu, sebab tiada yang mustahil bagi-Mu. Diberkatilah segenap keluarga yang terus mendampingi, agar tetap ada kesabaran, tapi juga ada semangat dan sukacita menjalani pergumulan ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi kami jemaat-Mu KGPM Tiberias Amorang ini. Tuhan tetap menolong, agar kami tetap menikmati kasih dan anugerah-Mu. Tetapi juga baik kami sebagai jemaat dan kami sebagai pemimpin, baik pemimpin di badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang, badan pengawas perbendaharaan gereja tingkat sidang, pimpinan komisi, pimpinan kelompok pelayanan, tapi juga penasehat dan semua kami yang dipercayakan untuk menangani kegiatan-kegiatan gereja-Mu ini, termasuk para panitia, baik panitia diakonia, panitia hari raya gerejawi, tetapi juga dengan panitia pembangunan. Tuhanlah yang akan terus memperlengkapi kami semua menjadi berkat. Meski di situasi kondisi yang sekarang ini tidak normal, tapi kami berharap kegiatan dan agenda gereja-Mu akan tetap kami kerjakan, dan perencanaan-perencanaan untuk perkembangan gereja-Mu sebagai organisasi juga akan terus kami wujud nyatakan. Biar kiranya Roh Kudus mempersatukan kami, sehingga kekuatan kami sebagai pemimpin akan disempurnakan dengan kekuatan-Mu yang mendatangkan berkat bagi semakin terwujudnya keutuhan persekutuan jemaat-Mu ini, tetapi juga menjadi berkat bagi bangkitnya semangat iman, pertumbuhan rohani kami jemaat-Mu KGPM Tiberias Amorang ini. Sekali lagi diperlengkapilah kami sebagai pemimpin, dan keluarga kami pun masing-masing diberkatilah setiap waktu. Buka jalan usaha dan kerja kami, cukup-cukupkanlah kiranya kebutuhan dan keperluan kami. Anugerahkan terus kami kesehatan, tapi juga kuatkan dan teguhkan iman pengharapan kami. Bersyukur bagi anak-anak kami, meskipun saat ketika virus mengancam, studi mereka terhalang, tetapi oleh pemerintah melalui dinas pendidikan, baik lewat Kementerian Pendidikan dan dinas-dinas di provinsi, kabupaten, kota, mereka boleh diarahkan untuk bisa menyelesaikan studi di tahun ajaran yang sudah lewat ini, sehingga anak-anak kami yang kelas ujian boleh melewati ujian dan sudah berhasil. Demikian juga anak-anak kami yang melewati proses kenaikan kelas juga semua telah berhasil karena pertolongan Tuhan. Maka diberkatilah terus mereka untuk tetap memiliki spirit semangat tekun belajar, meraih cita-cita, menyiapkan masa depan yang cerah untuk anak-anak kami. Dan demikian juga Tuhan, kami pun berdoa, diberkatilah untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan dimanapun mereka berada.
Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dunia ini, kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus yang membangkitkan, melahirkan gereja-Mu ada di dunia ini untuk bersaksi, bersekutu dan melayani, terus kiranya dipakai dengan kuat kuasa-Mu untuk tetap menghadirkan shalom dalam situasi dan kondisi apapun. Dan diberkatilah pelayanan gereja-Mu untuk selalu menghadirkan berkat bagi umat-Mu, tapi juga gereja-Mu tetap dapat menghadirkan pelayanan bagi dunia ini. Kami pun berdoa ya Tuhan, bangsa kami Indonesia, tapi juga segenap kami warga bangsa-bangsa di dunia, umat ciptaan-Mu yang saat ini setelah beberapa waktu lamanya menghadapi ancaman virus corona. Tuhan yang akan selalu menjaga, melindungi kami sekalian umat-Mu, baik di bangsa kami ini tapi juga di semua penjuru dunia ini. Tuhan terus berkati upaya-upaya yang terus diusahakan baik oleh pemerintah tetapi juga oleh semua instansi, pihak kepolisian, TNI, kesehatan, dan semua yang selalu mewujud nyatakan kepedulian. Diberkatilah, dan Engkau yang kiranya menghadirkan ketentraman, kenyamanan di bangsa kami Indonesia. Berkatilah pemerintahan kami, mulai presiden, wakil presiden, sampai pemerintah kami di tingkat desa, kelurahan. Tuhan terus memberi mereka hikmat dan tetap melindungi mereka, tetap memampukan mereka mengerjakan tanggung jawab untuk tetap menjadi berkat bagi masyarakat. Kami pun berdoa ya Tuhan, Engkau kiranya juga akan memberkati segenap rencana-rencana tindakan seterusnya memasuki era baru untuk penanganan COVID-19. Tuhan yang menolong sehingga kerjasama semua pihak dapat diwujud nyatakan, dan kami pun sama-sama akan sanggup melewati masa COVID-19 ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa lagi, teringat kami secara khusus gereja-Mu, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, pemimpin gereja-Mu, pucuk pimpinan, majelis gembala dan pimpinan di tingkat wilayah dan di tingkat sidang. Apa yang sedang kami gumuli, termasuk komisi-komisi yang menggumuli harusnya bulan depan kami mengadakan sidang raya, tetapi juga harusnya bulan ini semua rapat-rapat dan kegiatan kerja di komisi telah terselesaikan, namun semua tertunda karena COVID-19 ini. Maka kami berdoa Tuhan tetap memberkati, menyertai, dan mempersiapkan yang terbaik untuk gereja-Mu KGPM. Dan meskipun sidang raya masih juga belum ada kepastiannya, Engkau yang akan terus menjaga gereja-Mu, melindungi gereja-Mu, terhindar, terluput dari ancaman-ancaman sekecil apapun, sehingga keutuhan persekutuan, kekeluargaan gereja-Mu, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, dapat terus diwujud nyatakan. Maka inilah segenap syukur, doa, dan permohonan kami. Ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami berserah. Engkau berkenan menjawab doa dan permohonan kami, dan semuanya ini kami persembahkan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Kepala Gereja, yang telah mengajar umat-Mu berdoa dengan doa yang akan kami ucapkan bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua ketika kita datang menyembah Tuhan dan membawa persembahan syukur kepadanya
sepadan dengan yang kita terima. Karena firman-Nya yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Untuk itu jemaat baik yang ada di rumah gereja maupun di rumah masing-masing, mari kita berdiri dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, inilah persembahan syukur yang telah kami bawa ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon kiranya Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan kami, serta semua upaya dan pekerjaan baik yang kami lakukan. Berilah juga kemampuan kepada kami untuk menjawab berbagai kebutuhan dana bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Jemaat sekalian, dipersilakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan warta gereja ibadah Minggu pagi 21 Juni 2020. Segala puji syukur patutlah kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita. Karena kasih-Nya hebat atas kita, sehingga ibadah Minggu pagi di saat ini boleh berjalan dengan baik, meskipun jemaat masih harus beribadah di rumah masing-masing. Dan ibadah disiarkan langsung lewat siaran TV kabel. Dan atas nama BPS, PMS, mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan yang bertugas dalam ibadah Minggu saat ini. Kadim Gembala John Sagrang STH, pendamping Kadim Penatua Dr. Randa Ana Keturangan dan Penatua Doni Runtuene,
Koordinator Ibadah Penatua Yoke Tampi, Prokantor Diaken Fona Mandalika, Pianis Bapak Herman Winokan, Multimedia Pemuda Yosua Sagrang ST. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus memberkati pelayanan dan aktivitas dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas nama BPS PMS juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Otai Rorong, khususnya Bapak Robi Otai dan Bapak Anton Yosep yang turut membantu dan menopang pelayanan ibadah Minggu pagi di saat ini lewat streaming siaran TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus terus memberkati aktivitas kedua bapak dan keluarga masing-masing. Dan informasi untuk petugas ibadah Minggu pagi 28 Juni 2020 minggu depan, Kadim Penatua Aldi Watupongo SE, P1 Penatua John Lee Masahengke, P3 Diaken Stanley Pogaga, Koordinator Ibadah Penatua Ana Cepangkei, Prokantor Penatua Sarce Tumbelaka, Pembaca Warta Penatua Doni Runtuene. Informasi juga untuk ibadah komisi, Kepelsus Lansia dan kelompok pelayanan di minggu berjalan ini. Ibadah komisi PKB dan WKI sidang dilaksanakan setiap hari Senin jam 6 pagi. Kadim Penatua Stanley Tumbel AMD Par, Prokantor Penatua John Lee Masahengke. Ibadah komisi pemuda dan remaja sidang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 pagi. Kadim Gembala John Sagrang STH, Prokantor Penatua Yuri Kebangki SPD MAP. Ibadah Kepelsus Lansia dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 pagi. Kadim Penatua Doni Runtuene, Prokantor Penatua Foni Bala. Ibadah kelompok pelayanan 1 sampai kelompok pelayanan 9 dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 pagi. Kadim Penatua Ana Cepangkei, Prokantor Diaken Fona Mandalika. Sekaligus juga menginformasikan untuk Kadim dan Prokantor dalam ibadah komisi, Kepelsus Lansia dan kelompok pelayanan di minggu berjalan ini kiranya dapat mengambil bagian dalam persiapan pelayanan sebentar jam 5 sore di rumah gereja. Demikian warta gereja ibadah minggu pagi di saat ini. Atas perhatian dari kita semua seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah ini sama-sama kita berdiri dan kita lagi menyanyi merasakan kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi
dalam damai sejahteranya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita menyanyi Mars KBP, hiduplah, hiduplah. Hiduplah, hiduplah, hidup KGPM. Majulah, majulah, maju KGPM. Gereja kita, gereja nasional, gereja radikal reformasi. Tetap menjunjungkan Pancasila serta mengemban ampera. Jemaatnya tetap setia, bela Ibu Pertiwi dengan jiwa reformasi. Maju terus pantang mundur, tetap berjuanglah, pertahankan dan kembangkan gereja kita. Dan wartakanlah terus, gembalakan segala domba-dombanya. Ayo serentaklah, bergandengan tangan maju untuk Tuhan. Hiduplah KGPM, Allah akan melindungi selamanya. Silakan duduk dan bersama. Nah, sudah kita pakai